Gaji Ramsyah dengan NIM 15211151357 akan menjelaskan mengenai soal UTS TBO praktikum yang akan saya mulai dari nomor 1. Berikut adalah klasmen yang telah saya buat dan berikut adalah tampilan output dari codingan yang telah saya buat. Saya akan mulai menjelaskan dari kelas induk terlebih dahulu yang saya namai kelas pegawai. Di kelas pegawai saya mulai dengan mendeklar variabel yang isinya adalah string NIP, string nama, dan string alamat, lalu ada integer gaji. Terus habis itu ini adalah konstruktor yang isinya string NIP, string nama, dan string alamat. Terus habis itu di sini ada gaji, ini nilainya saya buat 1.500.000 sesuai dengan modul. Lalu ada string get nama, habis itu ada integer get gaji, dan habis itu ada display untuk mengeluarkan data ini, daftar list gaji pegawai di universitas. Terus dosen ini adalah kelas anakan dari kelas induk pegawai, jadi harus ada kata-kata extends. Saya mulai dengan mendeklar variabel yaitu integer jumlah SKS dan integer tarif SKS dengan nilai saya buat 100.000. Lalu ada konstruktor yang isinya string NIP, string nama, dan string alamat. Terus ini super, ini untuk memanggil dari kelas induk pegawai tadi. Terus habis gitu ada set jumlah SKS, ada integer get gaji, sama integer hitung gaji. Di integer hitung gaji ini ada perhitungan untuk menghitung gajinya, yaitu saya bikin integer total ini isinya adalah get gaji ditambah jumlah SKS dikali tarif SKS. Jadi nanti jumlah SKS-nya itu dikali tarif per SKS yang telah saya buat ini 100.000. Terus habis itu di return totalnya tadi. Terus lalu saya display ini system out untuk mengeluarkan untuk mengeluarkan data pegawai, nama pegawai. Terus habis itu NIP, alamat, sama hitung gaji ini. Terus lanjut ada kelas staff. Di kelas staff ini sama seperti pegawai tadi, dia adalah subkelas dari kelas induk pegawai. Pertama-tama saya declare juga variabelnya, yaitu ada integer jumlah kehadiran dan integer tarif harian yang saya bikin nilainya yaitu 50.000. Terus habis itu ada konstruktor, ada string NIP, string nama, dan string alamat, dan super ini sama seperti tadi untuk menyebut untuk memanggil yang ada di pegawai itu tadi, yang di kelas induk. Terus habis gitu ada set jumlah kehadiran, ada get gaji, ada hitung gaji, sama seperti tadi, yaitu untuk menghitung totalnya, yaitu caranya gaji ditambah jumlah kehadiran dikali tarif harian ini tadi 50.000. Terus habis gitu di return totalnya. Terus habis itu ini ada public void display untuk mengeluarkan data ini, pegawai, nama pegawai, terus habis itu NIP, terus alamat, terus hitung gaji ini. Terus yang terakhir ada daftar gaji. Di daftar gaji ini dia fungsinya kayak membuat array gitu, membuat array ini untuk ngasih nilai arraynya. Terus habis gitu ini buat nyimpan objeknya. Terus habis gitu ini perhitungan arraynya. Ini metodenya buat mengoutput yang ada di kelas-kelas tadi. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk nomor 1. Dan berikut adalah tampilan dari run kelas-kelas tadi. Ya baik, akan saya lanjutkan untuk menjelaskan nomor 2 dari soal UTS praktikum PBO. Di nomor 2 ini disuruh untuk membuat vektor dan juga untuk menghitung nilai varians. Pertama-tama ini saya buat kelas vektor dan juga saya akan mendeklar
integer array, integer count vector, dan juga integer size. Integer size ini adalah indeks dari array-nya, dari array. Terus saya juga mendeklar double jumlah vektor dan juga double main. Terus habis gitu ini ada set count vector yang integer count vector. Ini dia itu fungsinya untuk memberi banyaknya nilai dalam vektor. Terus habis itu ada set array yang ini dia fungsinya untuk memasukkan masing-masing nilai yang akan diinputkan di array. Terus habis itu ada untuk menghitung varians, itu langkah awalnya itu menghitung meannya terlebih dahulu. Penghitungannya ini ada for integer i sama dengan 0 lebih kecil dari count vektornya. Terus ini perhitungannya sebagai berikut. Jadi tambah array-nya. Terus setelah dihitung ini meannya, hasil akhir meannya ini perhitungannya yaitu jumlah vektor dibagi count vektornya. Terus habis ini di return. Lalu berikutnya ada variance-nya. Jadi di variance ini, metode variance ini untuk menghitung hasil akhir dari nilai variance-nya. Ini saya buat awalnya 0, lalu ada for ini variance, ada variance yaitu variance sama dengan array dikurangi mean dikali array dikurangi mean. Ini sebenarnya kuadrat, jadi variance ditambah array dikurangi mean kuadrat. Cuman saya belum tahu untuk codingan kuadratnya, jadi saya buat ini dikali sesamanya. Terus habis itu di return variance dibagi count vektornya. Lalu yang terakhir ada display. Di display ini dia fungsinya untuk menampilkan tampilan nilai vektornya. Nah, di main-nya ini pakai Java Util Scanner yang gunanya untuk menginputkan nilai di run-nya nanti. Terus ini metode-metode ini dia fungsinya untuk memanggil metode-metode yang ada di kelas vektor tadi. Lalu akan saya run. Nah, ini saya input manual. Pertama saya tentukan banyaknya nilai vektornya terlebih dahulu. Saya akan membuatnya 5. Lalu memasukkan nilai data vektor ke 0. Saya pengen buat 7. Terus vektor ke 1 saya pengen buat 5. Terus vektor kedua saya pengen buat 8. Vektor ketiga saya pengen buat 4. Bentar dulu. Nah, terus vektor keempat ini saya buat 9. Nah, ini tampilan awal vektornya ada sesuai yang tadi saya inputkan, ada 7, 5, 8, 4, 9. Terus hasil nilai varians dari vektor di atas adalah 3,44. Sekian penjelasan nomor 2 saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan soal nomor 3 dari soal UTS Praktikum PBO. Pada soal nomor 3 ini perintahnya disuruh untuk membuat matriks 1 yang nanti salah satu nilainya akan diubah dengan nilai baru, dan juga untuk membuat matriks 2 yang nanti akan dijumlahkan dengan matriks 1 dan dikurangi juga dengan matriks 1. Pertama-tama saya membuat kelas yang namanya matriks. Ini pertama-tama ada declare variabelnya, ada integer array, ada integer baris, ada integer kolom, dan ada integer max size. Pada konstruktor ini dia isinya untuk memasukkan berapa nilai matriksnya. Lalu ada method set array ini dia gunanya untuk memasukkan nilai-nilai yang diinputkan ke dalam variabel array. Lalu ada method ubah nilai. Method ubah nilai ini fungsinya untuk mengubah salah satu nilai yang ada di matriks pertama dengan nilai baru. Lalu ada method jumlah. Method jumlah ini gunanya untuk menjumlahkan dua matriks yang sudah dibuat. Lalu ada method kurang. Method kurang ini isinya sama sebenarnya,
dengan metode jumlah. Namun dia untuk mengurangi dua matriks. Lalu display ini untuk menampilkan tampilan matriks. Lalu pada kelas main saya pakai Java sama seperti yang soal nomor 2. Ini fungsinya untuk menginput nilai di RAM-nya nanti. Lalu yang di bawah-bawah ini dia fungsinya untuk memanggil metode-metode yang dibuat di kelas matriks tadi. Lalu saya run codingan yang telah saya buat. Ini pertama ini masukkan nilai maksimum matriksnya, saya buat 2. Lalu masukkan nilai array untuk matriks pertama 0 sama 0, ini saya buat 4. Lalu ada matriks pertama 0 sama 1, ini saya buat 6. Lalu 1,0 ini saya buat 7. Lalu 1,1 saya buat 8. Nah, ini tampilan matriks pertama saya, ada 4, ada 6, ada 7, ada 8, sesuai sama yang saya inputkan. Lalu diubah, lalu nilai pada baris ke-1 kolom kedua ini berarti diganti dengan 3. Jadi yang tadinya 4, 6, 7, 8 berubah menjadi 4, 3, 7, 8. Lalu saya akan masukkan matriks untuk matriks kedua. Pertama yang 0,0 saya isi 5, terus 0,1 saya isi 3, 1,0 saya isi 2, terus 1,1 saya isi 7. Nah, ini tampilannya ini tampilan matriks pertama yang sudah berubah nilai tadi, ada 4, 3, 7, 8. Terus ini tampilan matriks kedua, ini sesuai sama yang saya inputkan, yaitu 5, 3, 2, 7. Terus habis itu ada ini penjumlahan antara dua matriks pertama sama matriks kedua, yaitu 9, 6 sama 9, 15. Terus ini pengurangan antara dua matriks, yaitu min 1, 0, 5 sama 1. Sekian penjelasan nomor 3 dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.